Setelah peristiwa 1 Oktober 1965, ada sejumlah jenderal jatuh, tamat karirnya, bahkan dihukum mati atau harus mendekam di penjara bertahun-tahun, seperti Deputi Operasi 1 TNI Angkatan Darat Mayor Jenderal Mursyid, Asisten 3 Panglima TNI Angkatan Darat Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samodra, Brigadir Jenderal Mustafa Syarif Suparjo, Panglima Komando Tempur 2 Komando Mandala Siaga, Brigadir Jenderal Ulung Sitepu, Gubernur Sumatera Utara, Brigadir Jenderal Sugeng Sutarto, Wakil Kepala Badan Pusat Intelijen, Mayor Jenderal Rukman dari Kodam Siliwangi, Mayor Jenderal Suharyo Patmodiwiryo, mantan Panglima Kodam Mulawarman, dan beberapa petinggi TNI Angkatan Udara. Tapi ada pula jenderal yang karirnya makin mengkilap, Maraden Panggabean salah satunya. Setelah Mayor Jenderal Soeharto diangkat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat menggantikan Letnan Jenderal Ahmad Yani, Maraden ditunjuk menjadi wakilnya. Karir Maraden terus menanjak hingga menjadi Panglima TNI pada tahun 1973. Tak ada firasat apapun di benak Mayor Jenderal Suharyo Patmodiwiryo saat dia memasuki pesawat Aeroflot dan bersiap terbang ke Moskow, Uni Soviet, pada akhir Januari 1965. Dia menikmati betul penerbangan itu. Tugas belajar ke Moskow ini bukan penugasan pertama bagi Haryo. Mayor Jenderal Suharyo pernah dikirim belajar ke Soviet, juga ke Amerika Serikat. Sebelum dikirim ke Soviet oleh Menteri Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani, Haryo pernah menjabat Panglima Kodam Mulawarman di Kalimantan. Jenderal Yani menjanjikan dia akan mendapatkan kenaikan pangkat setelah pulang dari Soviet. Haryo tak tahu, penerbangan kali itu akan mengubah jalan hidupnya dan keluarganya untuk selamanya. Baru 8 bulan menempuh pendidikan di General Staff Academy Suvorov, Haryo mendengar kabar ada geger di Jakarta pada 30 September 1965. Sejumlah pimpinan Angkatan Darat, termasuk Jenderal Yani, tewas dibunuh. Badai politik di Jakarta memporak-porandakan nasib banyak warga Indonesia yang sedang belajar di Uni Soviet, termasuk Mayor Jenderal Haryo dan keluarganya. Bahkan ketika pendidikan militernya selesai pada tahun 1967, tak ada perintah untuk kembali ke Indonesia. Tak boleh kembali ke tanah air membuat status kewarganegaraan Haryo dan keluarganya tak jelas. Mereka akhirnya berada dalam perlindungan Komite Internasional Palang Merah. Untuk menghidupi keluarga, Haryo menjadi peneliti di USSR Academy of Science. Akhirnya, pada Juni 1977, setelah lebih dari 12 tahun tinggal di Moskow, Haryo dan keluarganya pulang ke Indonesia. Begitu keluar dari pintu pesawat, ternyata sudah menunggu Ali Muertopo, salah satu orang kepercayaan Presiden Soeharto. Haryo langsung dikirim ke rumah tahanan militer Budi Utomo, Jakarta. Tak jelas benar apa kesalahan Haryo. Berikut ini hasil wawancara dengan Maijen Purnawirawan Haryo Patmodiwiryo, atau Haryo Kecik, mantan Pangdam Mulawarman seputra tragedi G30S. Bisa dijelaskan tugas Anda di sekitar tahun 1965? Saya Pangdam Mulawarman, Kaltim, tahun 1958 hingga Desember 1964. Januari 1965, saya ditugasi Jenderal Yani sekolah muter di Rusia. Waktu itu pangkat saya Brigjen akhir, mau Maijen. Tapi, begitu Yani tak ada, pangkat saya tidak dinaikkan oleh orang-orang itu. Saya pulang tahun 1977. Saya ke Kedutaan RI di Rusia. Mereka nggak mau beri surat karena takut. Saya nekat pulang. Di Kemayoran saya sudah ditunggu. Ali Muertopo ikut menyambut. Begitu turun, saya langsung ditahan di rumah tahanan militer. Padahal, saya pikir akan dibawa ke Mabes AD. Saya ditangkap dengan alasan involve G30S. Saya ditahan 4 tahun kurang 3 bulan. Nggak ada pengadilan. Tapi saya sudah merasakan. Sudah saya identifikasi. Orang-orang ini kurang ajar. Apa betul waktu itu ada konflik Soeharto-Yani? Soeharto itu kan merasa lebih senior dari Yani. Apalagi jauh sebelum menjabat Pangkostrat, sekitar tahun 1961, dia merasa lebih dekat dengan Gatot Subroto, wakil KSAD. Lah, Yani waktu itu masih komandan resimen. Loh kok Yani yang jadi KSAD? Kok nggak dia? Mangkel dia. Waktu itu Anda sudah kenal Soeharto? Saya kenal dia pertama di Makassar.
tahun 1950, saat Perang RMS. Saya Kepala Staf Brigade 16 Jatim. Dia Brigade 10 Jateng. Terus ada cerita dari Pak Sungkono. Dia itu tahu Pak Harto itu smokel, alias penyelundup, untuk kepentingan pribadi. Sungkono itu dekat dengan saya karena sama-sama di Surabaya. Kata Sungkono, waktu itu Soeharto sebenarnya sudah akan diambil tindakan karena terbukti penyelundup. Diberhentikan, diganti Pranoto. Harto dicopot dari Pangdam, terus disekolahkan. Harto itu bahkan sudah akan dikeluarkan dari AD oleh Nasution. Tapi katanya, Gatot Subroto menengahi, terus disekolahkan. Itu sekitar tahun 1959. Karena itulah Pranoto masuk BUI. Itu Mursid tahu. Soeharto itu habis knil terus peta. Makanya Soeharto musuhi Nasution juga. Mengapa Gatot Subroto membela Soeharto? Ya, gitu saja. Wong Gatot Subroto itu wong gendheng. Gila. Belakangan Soeharto juga nggak senang sama Sungkono. Ada cerita lucu. Waktu saya sakit dirawat di RS Gatot Subroto, tahun 1978, saya pernah ketemu istrinya Suyono, komandan batalionnya Soeharto. Istrinya Suyono cerita, kurang ajar itu Pak. Batalion-batalion di Kodam Jateng itu punya koperasi. Uangnya oleh Soeharto diambil, dengan janji akan dibelikan mobil di Surabaya untuk komandan-komandannya. Ternyata nggak kembali-kembali. Terus Harto kirim kabar, uang sudah kena gunting, sanering. Jadi saya cuma beli mobil 1 unit. Orang-orangnya mangkel. Ada yang bilang Soeharto terlibat G30S, apa komentar Anda? Setuju. Wong itu pasukan dia semua. Yang disuruh datang ke Jakarta, di sekitar Monas, itu kan pasukan dia. Dari Jatim Batalion 530, wakil komandannya, Sukarbi, ikut ditahan sama saya. Dari Diponegoro 1, dan dari Siliwangi 1. Sukarbi cerita sama saya. Bagaimana ceritanya? Kita ini diperintah, ya jalan. Di tengah jalan, sekitar Klaten Jateng, diperintah buat formasi tempur. Loh, kok formasi perang? Untuk apa? Terus disuruh bawa peluru secont lain. Jadi, lebih banyak pelurunya. Perintahnya ya dari Soeharto. Sukarbi itu tunjukkan surat perintahnya. Itu kan pasukannya Kostrad. Mereka diperintah untuk peringatan 5 Oktober. Sukarbi sendiri yang gak ngerti apa-apa. Ketika sudah ditahan, marah-marah dia, kurang ajar Soeharto itu, katanya. Terus ada kapten dari Batalion 530, namanya Saleh, yang dihukum mati. Dia itu komandan kompi. Dia ngomong ke saya, Pak, saya ini ndak berpolitik. Apakah 3 kesatuan pasukan itu yang dalam film G30S disebut pasukan tak teridentifikasi? Embuh, entah, itu karangan semua. Tapi yang lucu, surat perintah yang dibawa Sukarbi itu dibeli Soeharto. Sekitar 20 juta rupiah. Kapan kejadiannya? Sesudah Karbi dilepas. Dia dilepas setahun sebelum saya, sekitar tahun 1981. Anaknya telepon saya, Pak Haryo, surat perintahnya Pak Harto mau dibeli. Pak Haryo setuju kok ya? Saya bilang, aku gak melok-melok, tidak ikut-ikut. Apa indikasi lain Soeharto terlibat G30S? Yang saya pasti tahu, sebelum Nasution dinonaktifkan Bung Karno pada 17 Oktober 1952, kita membentuk Ikatan Perwira. Komisarisnya itu Maijen S. Parman, Maijen Sutoyo, saya, dan D.I. Panjaitan. Itu dari AD, yang dari AU, Abdul Rahmat. AL-nya Ali Sadikin. Waktu itu masih kapten. Dibentuk untuk mengisi vakum yang terjadi di AD. Kan waktu itu nggak ada KSAD-nya. Kita briefing. Lah, mereka ini semua akhirnya dipenjara, kecuali Ali Sadikin. Yang dibunuh itu Parman, Panjaitan, dan Toyo. Saya ndak dibunuh karena di luar negeri. Abdul Rahmat ditangkap. Ali Sadikin kok nggak diapa-apakan? Apa Anda melihat peran CIA? Kalau baca CIA paper, saya dapat dari seseorang, Parman pernah bilang ke Bung Karno, kalau ada apa-apa, saya yang akan bertindak. Tapi Bung Karno tetap tersenyum bilang, nggak usah. Nah,
Itu dilaporkan ke Howard Jones, Dubes AS di Indonesia waktu itu. Yang lapor itu, menurut CIA paper, namanya Hendro, itu ajudannya Nasution, dan Sumantri. Ternyata di CIA paper ada nama yang dihapus. Yang dihapus itu ada kalau sekitar 8 kata. Itu mata-mata CIA. Apakah Soeharto juga main dengan CIA? Dia itu tahu. Orangnya Soeharto, seperti Kolonel Soeharto, Wakil Komandan Sesko AD, dicap sebagai agennya CIA. Warto itu teman saya. Dia itu saya kenal sejak muda di tentara pelajar. Orangnya memang gak bisa serius. Ketika dengar orang-orang, korban G30S, jadi mayat, dia itu nangis. Dia pikir, para korban itu hanya diculik kemudian diamankan. Endak tahunya, grup lain yang membunuh. Warto itu kelompoknya Kemal Idris. Jadi, Soeharto, Suwarto, dan kelompoknya Kemal Idris itu juga tahu. MT Haryono itu juga membela Soekarno, seperti Parman. Tadi Anda menyebut orang lain, siapa itu? Yo genah Soeharto ngono lo. Ya, jelas Soeharto gitu, lo.